Selamat pagi, salam merpati lovers Indonesia. Pagi ini mendung, beberapa hari ini hujan, jadi burung nggak bisa dijemur. Ini juga kedengaran suara pik baru 5 hari netes. Dan pembahasan video kita pagi ini tentang kawan kita yang bertanya, Bang, apa sih perbedaan dari ciri-ciri khusus alis merpati yang warnanya beda-beda setiap merpati? Ada yang pucat, ada yang pink biasa, ada yang coklat, hitam alisnya, ada yang merah merona, dan bahkan di sini kawan kita bilang, kata orang merpati yang alisnya merah terang, merah merona kayak gitu, itu bego, Bang. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan di kolom komentar, saya mau tahu pendapat kalian di luar sana. Nanti kita sharing lagi. Kalau pendapat saya bagaimana? Apa benar merpati yang alisnya merah merona itu bego? Nah, di sini kita bahas, kita sharing. Semoga bermanfaat untuk kawan kita pagi ini. Selamat pagi, salam merpati lovers. Ini VT kita bikinkan pagi. Terima kasih banyak untuk yang udah mampir, saling curhat, bantu jawab. Pokoknya terima kasih banyak. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke pokok pembahasan awal sesuai opening ya. Siapa sih itu, jorok banget. Kita langsung sesuai opening awal tadi yang tentang pembahasan alis merpati yang warnanya beda-beda. Apa sih keunggulan masing-masing? Dan dimana katanya merpati yang alisnya merah menyala, merah merona itu bego, Bang, tolol, Bang, katanya. Waduh, itu bener nggak? Teman-teman yang pernah ngalamin silahkan di kolom komentar. Kalau memang pernah benar, ceritain singkat aja. Kalau memang sekiranya itu mitos, silahkan ceritain singkat aja. Dan kalau menurut lu gimana, Bang? Oke, kalau menurut saya itu mungkin 70%-nya benar dan 30%-nya masih mitos. Karena apa? Gini, saya pernah punya, kita cerita tentang pengalaman saya aja ya. Jadi siapa tahu bisa jadi opsi pilihan yang lain untuk kita mau nyoba merpati yang alis merah itu kita latih gitu lah. Gini, saya pernah punya merpati 2 ekor, itu player semua. Memang itu player beli, bukan player hasil apa bahan sendiri terus dilatih, bukan. Itu dulu saya pernah beli. Kalau di Sumatera dibilangnya gambir, tapi kalau daerah Jawa ngomongnya coklat ya. Warna coklat atau warna gambir itu dua-duanya alisnya merah banget. Bukan sekedar pink, tapi merah, bener-bener merah menyala gitu. Itu pengaruh nggak ya? Dulu saya sempat percaya bilang, pengaruh nggak sih kalau ngelatih burung player ini? Kita bilang kan gampang sih kalau player alisnya merah. Gak peduli deh, karena dia udah jadi player kan enak nih. Karena pas dites itu enak gitu loh. Karena kalau saya beli player mungkin harus yang dites dulu, harus yang dites, pantau, jadi angkat kalau sesuai. Kalau nggak sesuai ya nggak jadi gitu. Jadi waktu itu alisnya merah, merah bener-bener merah banget, bukan sekedar pink. Karena diposisikan itu udah dilatih, saya yakin lah ya merpati ini bagus gitu loh, sesuai prediksi, sesuai kriteria. Bawa pulang, pindah dong, pindah lapak. Pas pindah lapak, si merpati ini aneh-aneh tingkahnya. Padahal udah ditanya perawatan gimana, pakan gimana, vitamin segala jamu, udah sesuai apa yang dikasih tahu sama owner pertama. Tapi pas pindah lapak ke baru, itu aneh-aneh. 2 ekor itu aneh-aneh. Dua-duanya alis merah, semua merah terang. Nah, tapi saya nggak menyalahkan kalau memang ada kawan-kawan kita di luar sana yang bilang merpati yang alisnya merah itu bego, Bang. Susah dilatih, Bang. Saya nggak menyalahkan, karena memang itu pengalaman saya pernah. Pas pindah lapak, mau tahu nggak berapa teloran butuh waktu sampai mencapai start? Orang 3-4 hari mungkin udah start, namanya playernya gampang ya. Ini enggak. 3 teloran baru bisa start. Kemungkinan kenapa di luar sana banyak yang bilang merpati yang alisnya merah menyala, merah merona itu bego. Mungkin kayak gitu. Prinsip saya dulu kayak gitu. Saking begonya ya.
Tapi nggak logika juga, karena merpati itu mencium jalan pulangnya, jalur trek itu lewat penciuman, bukan lewat bukan cuma lewat memori, lewat penglihatan, bukan lewat penciuman dan tajam juga gitu. Cuman dulu saya sempat percaya merpati yang alisnya merah itu bego. Tapi setelah 3 teloran, dan itu dua merpati itu tuh 3 teloran baru bisa tembus 1 lapak baru. Bayangin kurang sabar gimana. Tapi setelah sudah mapak atau sudah hafal di lapak tersebut, dia enak banget. Dia lebih sering ninggalin lawan, dia sering ngejalur sendiri, pulang sendiri, tapi pas. Ya kan, jalurnya jalur tengah enak, walaupun angin semana juga kebetulan mungkin fisiknya udah bagus, enak. Jadi udah bisa ngejalur, udah tahu hafal trek, dia kebanyakan pulang sendiri. Kembali lagi mitos atau enggak tergantung ya, karena saya lebih sering ngelatih itu nggak terlalu sering gandeng sih, memang lebih banyak yang gandeng daripada gandengnya gitu loh. Nah itulah kenapa saya bilang 70%-nya benar orang bilang kalau merpati yang alisnya merah bego, tapi 30%-nya saya bilang mitos, karena saya setelah mengalami hal tersebut, ternyata setelah merpati tersebut hafal, bener-bener hafal track baru, dia malah ninggalin lawannya, sering ninggalin lawannya gitu. Jadi itu tergantung persepsi masing-masing, tergantung pendapat masing-masing. Kalau memang masih suka sama alis merah, atau memang di luar sana, oh bang, saya enggak bang, saya punya alis merah player, gampang kok ngamennya. Oh berarti Anda beruntung, berarti genetik bagus, fenotip bagus, rezeki Anda gitu. Kalau memang di luar sana dia bilang, oh iya bang bener ada yang susah kok, saya pernah ngalamin susah, ya berarti kita juga sama pernah gitu. Kalau memang ada yang nawarin, bang nih bang ngelatih bahan gua kirim, atau bahan setengah player gua, bahan setengah jadi gua, alis merah merona, coba lu buktiin. Nggak dulu deh. Nggak dulu. Untuk saat ini saya masih nyerah ngelatih merpati yang alisnya merah merona, karena prosesnya luar biasa lama, luar biasa harus sabar. Untuk menghafal track, untuk pindah lapangan baru, itu susah banget. Itulah kenapa sampai sekarang kayaknya saya masih ada pantangan sama merpati player yang alisnya merah ataupun bahan player. Itu kalau untuk mata liplap atau matanya selewa, orang bilang nggak terlalu lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk teman kita ini memang mau melatih alis merah, atau memang dia punya bahan player alis merah atau player alis merah, nggak apa-apa, latih aja selama itu memang fenotipnya mendukung. Selama fenotipnya mendukung, genetiknya bagus gitu ya, hasil indukannya memang jelas, silakan gitu loh, nggak apa-apa, latih. Kalau penasaran, kalau memang benar susah ya berarti mitos itu benar gitu. Kalau memang gampang berarti mitos itu salah gitu, hanya sekedar mitos. Dan kenapa ada pertanyaan lagi kawan kita di kolom komentar, dia bilang, bang kenapa lo jarang ngebahas terah burung lo? Saya dari dulu memang pantangan, nggak suka terlalu ngegemborin terah burung di kandang, atau beli terah yang jelas di kandang besar misalkan, kalau ada duit gitu kan, terah jelas di kandang besar, oh sekian puluh juta, sekian juta terah ini, terus saya keluar gembor-gembor di lapak terah ini, enggak. Saya enggak. Cukup kita beli, kita tahu misalkan kita punya, ya udah diem gitu. Kenapa begitu? Dan nantilah untuk DVD berikutnya. Dan pembahasan soal alis merah ini saya rasa cukup. Kesimpulannya memang alis merah menurut saya agak susah dilatih, tapi bukan bego ya. Jadi merpati yang alisnya merah bukan bego, tapi agak susah dilatih aja. Saya rasa cukup untuk pagi ini. Semoga bermanfaat hasil curhatan kita pagi ini. Terima kasih. Salam merpati lovers Indonesia.